Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irta Bella Nur Jamil dengan NIM B119160 dari Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan. Hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tentang pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap manusia, baik sesama manusia dan dengan lingkungan, akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancanglah suatu aturan hukum yang mengatur keseimbangan manusia dan lingkungannya. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai salah satu kesatuan dalam lingkungan. Lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegak hukum lingkungan. Jenis penegak instrumen tersebut antara lain: 1. Sanksi administrasi. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. 3. Penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. 4. Penegakan hukum pidana. Pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antara masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. Keempat, penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Meskipun sudah ada undang-undang jelas yang mengatur, masih banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Contohnya, pada tahun 2018, PT Expravet Nasuba di Sumatera Utara membuang limbah cair ke aliran Sungai Deli karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran sungai ini mencuat akibat aduan masyarakat kepada pihak berwajib. Akibat ulahnya, PT Expravet Nasuba menerima surat peringatan dari pemerintah Kota Medan, dan pada akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel PT Expravet Nasuba. Penyegelan tersebut sesuai dengan pasal 68, pasal 100, dan pasal 116 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masing-masing pasal tersebut berbunyi, pasal 68, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban A. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. B. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Dan C. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 100 ayat 1, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak
3 miliar rupiah. Ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Pada pasal 116 ayat 1, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A. Badan usaha dan atau B. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut dan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindakan pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Dari contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan, serta bagaimana resiko yang akan mereka dapatkan jika melanggarnya. Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditunjukkan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.